Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kelompok separatis ETA yang dikenal dengan Euskadi Taaskatasuna. Baiklah, saya Yuliana Simanihurup bersama rekan saya David Herliando akan menjelaskan tentang sejarah dan awal mula terbentuknya Euskadi Taaskatasuna atau ETA. Euskadi Taaskatasuna atau yang biasa disebut dengan ETA memiliki arti yaitu kebebasan dan tanah air Baske yang muncul pertama kali pada tahun 1960-an yang terbentuk karena gerakan perlawanan dan penolakan oleh sejumlah mahasiswa terhadap pemerintahan militer diktator Jenderal Francisco Franco. Baske merupakan sebutan untuk daerah yang sebagian besarnya terletak di Spanyol bagian timur dan sebagian lagi berada di Prancis Barat. Hal inilah yang membuat Baske memiliki keunikan tersendiri. Memasuki abad 16, Baske berada di bawah kekuasaan kerajaan Kastil yang pada saat itu akan menjadi cikal bakal negara Spanyol modern. Meski begitu, wilayah Baske tetap dapat memiliki kemandiriannya untuk memerintah dan mengampukan kawasannya yang cukup luas karena adanya sistem administrasi daerah yang pada saat itu dikenal dengan istilah fuero. Pada awal abad ke-19, Baske tidak memiliki lagi kemandirian itu dikarenakan pemerintah Spanyol yang menghapuskan fuero dan lebih memilih menerapkan gaya pemerintahan yang baru dan lebih terpusat. Pada tahun 1931, terjadinya revolusi yang membuat Spanyol berubah menjadi negara republik. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para penduduk Baske untuk mengembalikan otonomi wilayah mereka. Namun, upaya ini tak kunjung berhasil karena saat itu timbul perang sipil Spanyol yang kemudian dimenangkan oleh kubu nasionalis yang menganut sistem pemerintahan sentralitis. Setelah perang tersebut, Francisco Franco selaku pemimpin baru di Spanyol menerapkan gaya pemerintahan baru. Selama masa jabatannya, Jenderal Francisco Franco melakukan banyak perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat terlebih dahulu. Antara lain, adanya larangan untuk menggunakan atribut dan bahasa daerah dan hanya diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi, adanya larangan untuk mengibarkan bendera selain bendera Spanyol dan memusatkan segala kekuasaannya di ibu kota, serta intelektual banyak yang dipenjara dan disiksa karena kepercayaan mereka terhadap politik dan budaya. Baiklah teman-teman, di sini saya David Herliando akan melanjutkan penjelasan mengenai sejarah terbentuknya ETA. Nah, dikarenakan banyaknya perubahan kebijakan tersebut, menimbulkan protes terutama protes dari masyarakat yang tidak berasal dari ibu kota Madrid. Dari aksi protes tersebut, menimbulkan sebuah kelompok diskusi yang dibentuk oleh kalangan mahasiswa yang berasal dari Universitas Deusto, Bilbao, Basque. Kelompok yang dibentuk oleh mahasiswa tersebut terbentuk pada tahun 1952, yang dinamakan dengan Euskadi Taaskatasuna, atau yang sering disebut juga dengan ETA, yang memiliki arti yaitu pembebasan tanah Basque. Pengkajian dan perbincangan utama dalam diskusi mereka yaitu usaha untuk menentang pemerintah diktator dari Jenderal Francisco Franco. Kemudian, pada tanggal 31 Juli 1959, kelompok ETA mendeklarasikan diri mereka sebagai kelompok perlawanan bagi rakyat Basque Country. Dalam perwujudannya, kelompok ini menjadi sebuah kelompok separatis dan bersenjata. Dalam hal pengoperasiannya, kelompok ETA meluncurkan serangannya di bagian utara dari negara Spanyol, antara lain Vizcaya, Alava, Navarra, serta Guipuscoa, dan bagian barat daya Prancis meliputi Lapurdi, Napare, serta Zubeira Soul. Dan dalam melancarkan aksi-aksinya, kelompok separatis ETA ini mendapatkan dananya dari masyarakat Basque. Baiklah, saya Indah Purnamasari akan melanjutkan bagian penjelasan yaitu mengenai cara perekrutan ETA. Perekrutan ini umumnya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu melalui gereja-gereja Katolik. Para imam mulai membangun kembali aktivisme nasionalis di antara kelompok-kelompok kecil pemuda Basque, dan para pendeta tersebut menyampaikan pesan bahwasanya penindasan budaya, etnis, dan moral dari Basque berasal dari dominasi Spanyol yang tidak sah. Dengan demikian, kemerdekaan Basque dipandang sebagai kebutuhan moral yang diperlukan untuk keselamatan budaya, politik, dan spiritual.
Pesan-pesan inilah yang kemudian menarik dua kelompok. Salah satu dari kelompok-kelompok ini terdiri dari kaum intelektual atau banyak dari mereka sebenarnya adalah pendeta yang berasal dari keluarga profesional maupun industri kaya. Kelompok lainnya adalah berasal dari orang-orang dari daerah pedesaan Basque yang jauh dari industri dan terdiri dari orang-orang yang telah mengalami pelatihan yang lebih bersifat kejuruan dibandingkan akademis. Kelompok pertama kemudian dikenal sebagai kepemimpinan politik Eta PM atau Eta Politiko Militar, dan yang lain menjadi militan dengan basis operasi Eta M atau Eta Militer. Sementara cara kedua yang digunakan untuk menarik orang baru ke dalam organisasi Eta yakni melalui jaringan pribadi. Rata-rata para militan adalah seseorang yang telah menerima sosialisasi dalam gerakan dan memiliki kerabat atau teman di organisasi Eta atau pernah dipenjara. Jika seseorang telah mengalami secara pribadi atau melalui seseorang yang cukup dekat atau bahkan pernah mengalami penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan, sangat mungkin bahwa orang tersebut akan mengambil langkah masuk ke dalam organisasi. Sejak awal tahun 90-an, mekanisme rekrutmennya adalah melalui kekerasan. Anak-anak muda dilatih dalam tindakan kekerasan di jalanan. Nah, untuk menghindari penangkapan, beberapa dari mereka pergi ke bawah tanah dan berakhir memilih bergabung dengan Eta. Baiklah, kita akan lanjut kepada teror-teror yang pernah dilakukan oleh Eta. Pada dasarnya, Eta akan menyerang apapun yang menghalangi mereka dalam mencapai tujuan mereka. Tahun 1980-an merupakan masa terkejam yang pernah dilakukan oleh Eta. Teror-teror yang dilakukan oleh Eta antara lain seperti tindakan penembakan, pembunuhan, penculikan, dan juga pengeboman. Rata-rata, teror yang dilakukan oleh Eta adalah pengeboman mobil. Contoh serangan-serangan yang dilakukan oleh Eta antara lain seperti membunuh anggota kabinet sipil, menculik konsul Jerman, pembunuhan Perdana Menteri, penembakan Maria Dolores Katarin, dan juga pengeboman plaza atau supermarket dan juga kafe.